Shalom saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa Surgawi, berilah kami firman-Mu supaya kami bertumbuh di dalam Engkau. Dan urapilah hamba-Mu ini untuk secara tepat, efektif dan efisien ketika menyampaikan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-9 mengatakan bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudaraku sekalian, bagaimana rasanya jika kita berhubungan atau berinteraksi dengan orang itu tanpa satu perasaan chemistry, katakanlah demikian, tanpa adanya kedekatan yang sesungguhnya. Misalkan kita ketemu dengan tetangga gitu ya. Kita bisa saja berkata kepada tetangga, "Hai, halo. Apa kabar?" Lalu tetangga tersebut menjawab, "Baik." Saudaraku sekalian, tetapi sebenarnya kita tidak punya kedekatan dengan tetangga tersebut. Maka saudara, apa yang kita lakukan kalau itu tiap hari sebenarnya kalau boleh jujur itu adalah satu pekerjaan yang menjemukan. Capek, lelah. Mulut berkata, wajah bisa tersenyum, tetapi hati tidak. Mengapa? Karena nggak ada hubungan dari hati ke hati. Dan rasa-rasanya apa yang kita lakukan ketika berinteraksi dengan seseorang ingin cepat-cepat mengakhiri, saudara. Tidak ada gairah sedikit pun untuk berbicara dengan orang tersebut. Mengapa demikian? Karena kita terjebak kepada satu formalitas dan rutinitas dalam hubungan kita, dalam interaksi kita dengan sesama. Kalau itu yang kita lakukan, saudaraku sekalian, akan lelah dan capek. Demikian juga saudara, ketika kita terjebak kepada satu formalitas dan rutinitas dan tas-tas yang lain, hubungan dengan Allah. Seakan-akan setiap minggu kita beribadah datang pagi, duduk diam tenang sebagai jemaat yang baik, pulang lalu besok minggu melakukan hal yang sama lagi. Dan demikian dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Saudaraku sekalian, jika yang kita alami adalah satu hubungan yang demikian, yang terjebak kepada satu formalitas dan rutinitas saja, maka sebenarnya tidak ada kebahagiaan di dalam hati kita. Tidak ada gairah. Dan kita akan berkata kalau mau jujur, capek Tuhan. Lelah. Saudaraku sekalian, formalitas itu melelahkan. Formalitas itu sungguh-sungguh membuat kita itu tidak mempunyai gairah atau ingin cepat-cepat mengakhiri. Dan itu adalah satu hubungan yang sangat dangkal antara kita dengan Allah. Tahukah saudara bahwa ada banyak gereja di Eropa yang saat ini hanya dihadiri 30-50 orang. Dan beberapa gereja dihadiri hanya orang-orang tua saja. Tidak ada anak-anak muda. Tidak ada anak-anak kecil. Tahukah saudara bahwa bahkan ada sebuah gedung gereja yang saat ini sudah alih fungsi
menjadi tempat ibadah agama yang lain. Dan lebih daripada itu, bahkan ada yang dipakai untuk tempat minum-minum, tempat karaoke, tempat orang mabuk-mabuk. Padahal dulu tempat itu adalah tempat orang memuji dan menyembah Allah. Dan salah satu penyebabnya mengapa mereka kehilangan gairah, mereka kehilangan kualitas hubungan dengan Allah, adalah karena mereka semua rata-rata di dalam penyembahan dan membangun hubungan dengan Allah terjebak kepada satu formalitas. Mereka pikir ketika mereka melakukan banyak sekali kegiatan peribadatan kepada Allah, mereka pikir itu adalah sudah menggantikan hubungan dengan Allah. Mereka pikir itu adalah yang dikehendaki Allah. Tidak, saudara. Allah tidak hanya menginginkan raga kita, tetapi hati kita, jiwa kita tidak terkoneksi dengan Allah. Padahal arah itu roh. Barang siapa yang menyembahnya harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Saudaraku sekalian, Allah itu roh yang berpribadi, yang mempunyai hati. Barang siapa menyembah Dia harus terkoneksi antara hati kita dan hatinya Allah. Kalau dalam bahasa sehari-seharinya, harus ada chemistry antara kita dengan Allah. Kalau kita sudah cocok, ada kecocokan dengan Allah, kita bisa berhubungan dengan Allah, kita bisa merasakan hatinya Allah. Maka dari hati ke hati inilah, saudara, ada apa, saudara? Ada gairah. Maka tanpa dipaksa-paksa, tiap minggu kita datang dengan penuh kerinduan kepada Dia. Kita berdoa setiap hari bukan karena memenuhi jadwal. Aduh, jadwalnya doa. Itu jadi beban, saudara, kalau kita formalitas mencintai Allah. Tetapi kalau memang sungguh-sungguh kita membangun hubungan itu dengan Allah dengan sungguh-sungguh, dengan hati, mengikut sertakan hati kita, maka saudara, gairah untuk bertemu dengan Allah itu sungguh besar. Tanpa disuruh-suruh, kita udah mau datang, rasanya rindu-rindu dengan Allah. Rindu ingin bertemu dengan Allah. Tidak ada yang bisa menggantikan pertemuannya dengan Allah. Sama, saudara, ketika seorang muda-mudi sedang pertama kali jatuh cinta. Ketika mereka pertama kali jatuh cinta, saudara-saudara, pengennya apa, saudara? Pengennya ketemu terus. Kalau nggak ketemu ya telepon. Kalau nggak ke telepon ya WA. Kalau nggak WA ya video call. Saudaraku sekalian. Tetapi selalu ada rasa dan gairah untuk saling bertemu, untuk saling berinteraksi, untuk ngobrol. Mengapa? Karena hubungan mereka itu bukan formalitas. Hubungan mereka itu dari hati. Demikian juga, saudaraku sekalian, Allah tidak mengendaki hanya raga kita yang datang kepada Allah. Tetapi Allah mengendaki hati, saudara. Itu sebabnya firman Allah berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Segenap berarti semua, saudara. Genep, nggak dikurangi. Allah ingin satu hubungan yang sungguh-sungguh dari hati, saudara. Bukan formalitas, bukan rutinitas. Dan itulah hubungan yang dikehendaki oleh Allah. Saudaraku sekalian, firman Tuhan hari ini berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Allah tidak ingin hanya apa, saudara? Ketika kita ngobrol dengan Allah, bicara dengan Allah, hanya ngobrol, Tuhan aku datang, aku datang. Lalu kita mendengar firman Tuhan dan rasanya garing semuanya. Allah tidak hanya ingin seperti itu. Tetapi Allah ingin apa, saudara?
Allah ingin, firman Tuhan kata, kecaplah dan lihatlah. Kecap berarti rasakan, saudara. Allah ingin kasihnya, kebaikannya, dan sifat-sifat baiknya itu kita rasakan. Kita nikmati. Allah ingin supaya kita bisa menikmati Allah dan Allah menikmati hubungan kita dengan Dia. Tuhan ingin kita menikmati interaksi dengan Allah dan Tuhan ingin Allah menikmati interaksi kita. Dua-duanya menikmati, saudara. Bukan satu pihak saja, dua-duanya. Ada seorang ayah yang menggendong anaknya. Anak yang dikasihinya. Anak itu masih bayi, saudara. Anak itu mungkin secara fisik melelahkan. Nangis. Bentar-bentar nangis. Kasih susu. Nggak bener lagi. Lalu ternyata minta duduk sambil berdiri, sudah minta di pangku sambil berdiri, gimana sih ya? Nah, kalau duduk lagi, dibawa duduk sambil di pangku, nangis lagi. Tapi saudara, seorang ayah yang baik itu pasti menikmati menggendong anaknya. Lucunya, nangis, lucu. Allah itu menikmati, saudara. Menggendong saudara dan saya. Allah itu menikmati ketika menolong saudara. Allah itu menikmati ketika saudara datang menangis di hadapan Tuhan, merengek-rengek meminta berkat Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, berlindung kepadanya. Tuhan, tolonglah aku. Saudaraku sekalian, lalu Tuhan tolong. Los, Tuhan ikhlas. Tuhan tulus menolong dan mengadakan mukjizat untuk saudara dan saya. Tahukah saudara bahwa itu bukan hanya kita yang menikmati ditolong Tuhan, tetapi Dia juga menikmati bagaimana Dia menolong saudara, menimang-nimang saudara, menggendong saudara. Itu yang Allah inginkan, saudara. Demikian juga saudaraku sekalian, kita juga ketika kita bertelut di hadapan Allah, bersujud di hadapan Allah. Dengan sepenuh hati, dengan menangis, dengan mencucurkan air mata dan tertumpah segala isi hati kita hanya kepadanya. Ketika kita menghadapi beban-beban dan persoalan, saudara. Jangan dipikir bahwa Allah mentertawakan. Dan jangan berpikir bahwa Tuhan tidak suka dengan orang yang cengeng seperti ini, saudara. Justru saudaraku sekalian, ketika saudara datang kepada Allah dalam keadaan hancur hati, dengan segenap hati, dan hanya kepada Allah saja ketika orang-orang tidak bisa menolong dan lepas tangan terhadap persoalan-persoalan saudara, dan saudara hanya memiliki Allah. Dengan segenap hati, Tuhan, aku sudah nggak punya siapapun yang bisa menolong, dan sekarang aku datang kepadamu dengan segenap hatiku. Dan bergantung sepenuhnya terhadap pertolongan Allah. Di situ, saudara, firman Tuhan yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, sedang dimulai dalam hidup saudara. Kita sedang belajar untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Allah menginginkan itu. Allah menginginkan saudara menikmati Allah. Dan Allah menginginkan Allah menikmati hubungan saudara dengan Allah. Allah menggendong saudara, menolong, memberkati, mengasihi saudara. Dan Dia bersuka cita atas semuanya. Mari saudaraku sekalian,
kita membangun hubungan kepada Allah. Bukan sekedar formalitas belaka. Tetapi bangunlah satu hubungan dengan Allah. Berangkat dari hati kerinduan yang penuh gairah bertemu dengan Allah. Sebab Allah menyukai itu semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini ada banyak jiwa-jiwa yang boleh mendengar firman Tuhan ini. Berbicaralah Tuhan kepada mereka. Jika hari ini mereka sedang punya beban persoalan yang berat, Tuhan, tidak ragu kami mau datang kepada Tuhan, kepada Yesus. Sebab Yesus sedang menunggu kami, menunggu kita sekalian. Kami melihat Tuhan, Engkau menunggu kami, menunggu anak-Mu yang hilang untuk datang kembali. Meskipun dosa kami merah seperti kirmisi besar, yang bagi kami sendiri tidak bisa dan tidak mungkin diampuni Tuhan. Tetapi ketika kami datang kepada Engkau dengan malu-malu di hadapan Engkau, ternyata Engkau membuka tangan dan memeluk kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Ajar kami dalam persoalan, dalam sukacita, dalam duka cita, hati kami melekat kepada Allah setiap hari. Terima kasih Tuhan, karena dengan melekat dengan Engkau, kami mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus.